Sahur makan ini auto melek nih geng. Nah ini aku tumis dulu bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan kunyit. Terus tambahin jinten dan minyak. Terus kita halusin deh. Setelah itu kita tumis bumbunya sampai harum dan matang. Tambahin daun salam, daun jeruk, serai, ketumbar, dan lada. Terus masukkan juga santan dan susu cair. Masukin juga kembang lawang, kayu manis, dan cengkeh. Tambahin garam, penyedap rasa, kaldu sapi, dan gula. Aduk lagi sampai rata. Terus kalau udah mendidih, masukin deh daging sapi yang udah direbus. Punya daging sedikit, bikin ini aja, sekeluarga bisa kebagi semua. Nah kalau udah mateng, aku makannya pakai sambal, kentang, dan tomat. Jangan lupa ditaburi dengan bawang goreng. Pakai nasi juga. Wah ini sih ajib banget nih. Kura-kura, ada yang tahu nggak nih aku masak apa ya? Selamat mencoba teman-teman. Bikin telur setengah matang dalam 40 detik. Pertama-tama masukkan dulu air panas biar nggak meledak dan lengket. Masukkan minyak, masukkan telur, dan langsung aja kita masukkan ke dalam microwave selama 40 detik. Set, dan kita tunggu 40 detik, kita buka. Jadi belum ya. Oke, ternyata kayaknya masih kurang matang. Jadi kita tambah lagi selama 10 detik. Buat kalian yang nggak punya microwave, boleh beli dulu microwave-nya di toko elektronik. Kita buka. Wah, mantap. Tuh udah jadi setengah matang dalam 40 detik plus 10 merica, garam, dan kita coba. Udah matang belum ya? Maksudnya setengah matang belum ya? Dan beneran setengah matang. Mau ikutan challenge nih, bikin kreasi resep dari pavlova. Uma mau buat brownies sekat pakai Viniza coklat button. Caranya simple banget loh. Pertama, tim coklat bersama mentega sampai meleleh, terus tambahin sedikit minyak. Campur-campur gula halus dan telur sampai gula larut. Tuang lelehan coklatnya, aduk sampai jalan bersama. Tambahin ayakan terigu dan coklat bubuk, aduk perlahan sampai rata. Tuang ke loyang, kasih topping-toppingnya sesuka hati kalian. Panggang selama 30 menit sampai matang. Alhamdulillah, jadi deh brownies sekatnya. Simple banget kan? Gak perlu cetakan. Digesek-gesek pakai saringan. Biar apa coba? Jadi anakku ini bukan pemakan nasi, tapi harus ada penggantinya dong. Kakak pengen sarapan apa? Pompom mama. Oke teman-teman, pertama kita siapin kentang yang udah dikukus, kemudian kita sisihkan kulitnya. Biar lembut ya, tambahkan susu bubuk sebanyak 5 sendok makan. Tambahkan keju cheddar, susu full cream yang dicampurkan dengan tepung maizena. Aduk rata, campurkan ke adonan. Nah sekarang kita masak ya sambil terus diaduk-aduk. Siapin tepung roti, bulat-bulatkan adonan yang udah kita masak sampai kalis tadi. Celupkan ke putih telur dan gulingkan ke tepung roti. Kalau udah digulingkan, kita tata kayak gini. Masukkan ke dalam freezer, kita diamkan sekitar 15 menit. Goreng deh di glow pan dan cooker, goreng sampai matang ya. Selamat mencoba ya teman-teman, gampang kan? Kue kering yang gak pakai oven ada dong. Nah kita buat yuk. Kuning telur, gula, kocok sampai gulanya halus. Lalu tepung ketan, tepung tapioka campur. Masukkan garam, baking soda, terus aduk rata. Masukkan ke telur tadi, lalu masukkan santan, campur rata sampai jadi adonan. Ambil sedikit adonan, dibulatkan, taruh ke biji wijen. Goreng dengan api yang sedang biar matang sampai ke dalam. Ini aku pakai stand cookware. Nah kalau udah kekuningan begini, udah bisa diangkat. Gampang banget kan kue keringnya tanpa oven. Cobain. Mimi ASMR berbagi tips telur gulung anti gagal, rahasianya nggak harus pakai wajan gosong. Cek, kok aku jadi telur dadar sih? Tips dari aku, pecahkan 2 butir telur kalian. Per 1 butirnya tambahkan 2 SDM air, beri sejumput garam seikhlasnya, aduk gulung. Bener sekali, minyaknya harus banyak. Itu apinya udah panas kak, aku nyalakan api panas. Kalau minyaknya sudah blukutuk, kecilkan apinya. Harus wajan gosong ya, aku pakai Cosmopan stand cookware juga bisa. Cara gulungnya gimana sih? Tusuk telurnya ke dalam, gulung, jadi deh. Selamat mencoba, kalau berhasil tag aku ya. Pagi tips dapur hari ini aku mau tunjukin kalian cara masak telur ayam abang-abang. Penasaran kan bagaimana kok abang-abang bisa masak luar crispy tapi dalamnya masih melted? Rahasianya itu wajannya itu memang harus ngebul dan memang harus pakai wajan stainless. Kalau pakai teflon bahan keramik, granit atau teflon kayaknya susah deh. Jadi emang bahannya harus yang
stainless, harus masaknya cepat. Langsung aja dibalik. Ingat, masaknya harus cepat ya. Jadi di luarnya crunchy, tetapi dalamnya masih melted. Nanti lihat ya abis ini nggak overcook, nggak angus, tapi dalamnya masih melted. Tuh lihat ya, kita akan buktikan, kita akan tusuk-tusuk telurnya. Tuh ditusuk, nah cerot banget kan. Tuh lihat tuh, masih lumer, mer. Para pecinta ikan asin dan masakan simpel, sini ayo tonton video sampai akhir. Gue mau kasih tips cara mengolah ikan peda. Biasanya orang dulu ikan pedanya dibungkus dengan kertas koran, langsung aja disiram dengan air panas dan didiamkan selama 15 menit. Kalau udah 15 menit kita sisihin dan kita goreng sampai dengan matang seperti ini ya. Nah, kalau bagi kalian yang punya informasi tentang makanan, mulai dari cara masak ataupun cara makannya, yuk bagiin dan dapetin hadiahnya total jutaan rupiah nih guys. Periode berlangsung mulai 3 April sampai 10 April 2021 dengan hashtagnya tips makan 101. Tumis ikan pedanya enak banget. Dan gue kasih tips lagi, jangan menambahkan garam ya, karena ikan peda itu sudah asin. Semoga suka dan bermanfaat. Tips dapur dari gua, ini gue pengen jelasin tentang Wagyu. Nah, banyak yang nanya, Wagyu itu apa sih? Jadi Wagyu itu literally sapi Jepang artinya guys. Wa itu Jepang, Gyu itu sapi, jadi sapi Jepang. Dan Wagyu itu tuh jenis daging yang sangat premium karena marblingnya kompleks dan empuk banget dagingnya. Terus gradingnya macam-macam, ada yang A3, A4 sampai A5. Nah, dari tips gua tentang dapur tuh kayak gitu. Kalian juga punya nggak tips yang berhubungan tentang makanan? Nah, pokoknya tuh tips apapun yang informatif mengenai cara masak yang benar atau cara makan khas kamu. Yuk bagikan dan dapatin hadiah dengan total jutaan rupiah. Periodenya dimulai dari 3 April sampai 10 April. Dan cepetan deh, kalian ikutin challenge sekarang juga. Yuk! Udah tahu belum sih cara mengiris bawang putih dan bawang merah secara benar? Ini gue bukan mau mengajari, hanya berbagi tips ya. Kalau kalian mengiris bawang merahnya masih seperti ini salah banget ya guys. Aromanya nggak akan keluar dan gue juga saat mengirisnya itu nggak pedes di mata gue. Dan kalau kalian mengirisnya seperti ini, aromanya betul banget dan keluar. Saat gue mengiris itu sari-sarinya tuh udah keluar banget. Dan itu cara yang benernya. Ini untuk bawang putih juga ini cara yang salah. Kalau mengirisnya kalian seperti ini ya, tidak akan keluar sama sekali aromanya. Yang betul mengirisnya seperti ini ya guys ya, bawang putihnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.